Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkat Tuhan, menguatkan iman dan kesetiaan kita bersama. Pemberita firman pada ibadah dilayani oleh Bapak Pendeta Paula Tuperisa. Dan masuk dalam ungkapan situasi. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah, namun sesungguhnya mereka adalah perempuan yang hebat, yang hadir memberi rasa nyaman, penopang di saat lemah, pejuang hebat di tengah keluarga, penolong bagi pria, rekan sekerja, sahabat dalam berbagi suka dan duka, bahkan pantang menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih telah memberikanku seorang malaikat yang Kau sebut ibu, perempuan hebat yang memberikan aku segalanya, cintanya, jiwanya, waktunya, bahkan hidupnya untukku. Kami mencintaimu, Ibu. Tidak terasa, 93 tahun sudah perempuan Indonesia berjuang menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan yang kuat dan sosok seorang ibu yang penuh kelembutan, serta memiliki cinta yang mendalam bagi tanah air Indonesia. Sebagai perempuan Kristiani, kami belajar dari Maria, saudara Marta, untuk menjadi sosok perempuan yang memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dari Abigail, istri Nabal, kami belajar menjadi seorang perempuan yang bijaksana dalam memiliki kepekaan dan intuisi untuk melindungi pasangan, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar dari bahaya. Dan dari Ruth, kami belajar untuk hidup dalam kesetiaan, kuat, terus berjuang, dan pantang menyerah. Baik
Marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nas pembimbing Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atas kamu. Dan melimpah atasmu juga. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Ruth, Deborah dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan sedia, mana dapat ku tempuh. Menyebarkan sukacita dan menghibur yang lelah, itulah panggilan kita dalam dunia yang resah. Kita binalah bersama, tunas bangsa yang besar. Dalam hidup sederhana, dalam kasih yang sekar. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa hari ini. Allah Bapa Maha Kuasa,
kami bersyukur kepadamu. Sukacita ibadah Minggu Advent keempat yang kami laksanakan pada saat ini. Kami juga mensyukuri 93 tahun Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021. Kiranya rahmat dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kaum perempuan. Mereka boleh menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, persekutuan, juga bangsa dan negara. Allah Bapa Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku akan salah dan dosa kami, baik dalam kata maupun tindakan. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kesederhanaan dan bersyukur atas segala berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, melakukan firman dan kehendak-Mu dalam keseharian hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesaksian pujian vokal grup Pelkat PKP GBB Siloam. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa. Belum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik dan maha kuasa, pada saat ini kami berada dalam persekutuan bersama, masuk minggu Advent keempat, dan saatnya kami menyongsong Hari Ibu, Natal, dan Tahun Baru di depan kami. Kuatkan kami melalui firman, sehingga kami dapat berjalan di dalam terang Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dalam dunia ini, supaya hidup kami berguna pada masa kini dan masa depan. Berikanlah kepada kami sukacita dan damai. Bersabdalah Tuhan Yesus. Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita jadilah teladan dalam hidupmu. Kalau menulis sesuatu, membaca, mendengar, memahami, mungkin sesuatu yang mudah saja, mudah. Tetapi ketika kita merealisasikan apa yang kita baca, kita tulis, kita baca, kita dengar, dan kita pahami, sesuatu yang memang sulit. Karena manusia kadang-kadang dia berpikir baik, kadang-kadang dia berpikir jelek juga. Berpikir baik tentang Tuhan, tapi kadang-kadang berpikir jelek tentang Tuhan. Berpikir baik tentang manusia, tapi kadang-kadang juga berpikir jelek tentang manusia. Makanya menjadi teladan itu sebuah perjuangan sebenarnya. Kalau hari ini kita merayakan Minggu Advent yang keempat, ini tuh berarti bahwa kita terus mempersiapkan diri sebenarnya untuk menjadi teladan sebenarnya. Sehingga kita memahami semuanya itu lewat firman Allah. Lalu yang kedua, ketika kita menyongsong Hari Ibu, maka sesungguhnya menjadi teladan itu menjadi bagian yang penting juga bagi ibu-ibu. Tapi kalau kita baca apa yang dinyatakan dalam pendahuluan tadi, tata ibadah kita, dan ini menjadi pikiran kita semua, seringkali perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang lemah. Namun sesungguhnya mereka adalah perempuan hebat. Nah, yang suka diprioritaskan itu adalah kita selalu menganggap lemah. Pengalaman-pengalaman hidup dan kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, karena kita menganggap bahwa perempuan-perempuan itu lemah. Jadi kita bisa berlaku sesuka hati. Tapi saudara, pengalaman kehidupan ini mau mengutamakan bahwa sesungguhnya perempuan itu adalah orang yang ditempatkan Tuhan dengan karunia yang hebat, dipakai kata itu. Ya. Di tengah dunia ini, ya, kita lihat di tengah masyarakat, di tengah gereja, di tengah keluarga, banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan. Ya. Bahkan sekarang ini pimpinan sinodal perempuan. Ya. Pimpinan negara perempuan. Ya. Di rumah tangga itu ada pimpinan, yaitu ibu rumah tangga. Ya. Jadi ibu rumah tangga itu seorang pemimpin sebenarnya. Pemimpin. Ya. Perempuan itu pemimpin. Kalau kita baca dalam dunia Alkitab, manusia pertama bercakap di sekitar firman Allah adalah perempuan. Coba baca kejadian itu. Percakapannya terjadi antara Tuhan Allah dengan perempuan. Tokoh-tokoh kitab suci adalah para perempuan. Tadi disinggung juga, misalnya dikatakan tadi Ruth, ya, ada Marta dan Maria. Mereka tuh perempuan-perempuan yang aktif dalam kehidupan pelayanan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita baca dengan baik, perempuan-perempuan itu yang kemudian berperan untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tadi Ruth sampai ke Maria.
berperan. Jadi kalau dibilang lemah, mestinya di-delete dari pikiran-pikiran kita. Ya. Sudah tidak zamannya lagi. Bahkan saudara-saudara, dalam kehidupan bergereja, di gereja kita perempuan lebih banyak jadi pendeta. Nah, oleh karena itu, kita harus menghapus dulu pikiran itu. Perempuan itu manusia lemah, katanya. Enggak lagi, udah hilang zaman itu. Ketinggalan. Dia adalah orang yang hebat. Dan kalau dibaca dalam kitab suci, tidak ada laki-laki yang bangun pagi-pagi dan melakukan segala sesuatu untuk kehidupan keluarganya, kecuali perempuan. Hebat mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kitab Yesaya berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera. Dan dikatakan di situ, kalau orang mau hidup dalam damai sejahtera, berarti dia hidup dalam keteladanan yang baik. Dinyatakan di sini kalau orang mau hidup dalam damai sejahtera, bagi orang-orang Israel, mereka harus naik ke gunung Tuhan, ke tempat yang tinggi, ke tempat yang sunyi, dan di situ mereka belajar tentang firman Allah. Butuh konsentrasi. Makanya dikatakan di situ, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, sebab di situ, di pusat ibadah Israel itulah, kita mendengar firman Allah, supaya Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Jadi kalau kita baca kitab suci pada hari ini, untuk mencapai damai, untuk mencapai hidup menjadi teladan itu, dia harus belajar atau dia harus mendengar apa yang Tuhan ajarkan tentang jalan-jalannya, supaya kita bisa menempuh. Tetapi dalam berjalan menempuh itu kan tidak sulit, tidak tidak gampang. Harus menghadapi berbagai rintangan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Jadi orang mau hidup dalam kehidupan damai dan hidup menjadi teladan, dia harus belajar dari Tuhan. Yang kedua, dikatakan sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan dari firman Tuhan dari Yerusalem. Pengajaran itu tentang firman. Firman yang memberikan jaminan keselamatan, damai sejahtera, dan menjadi tolok ukur, menjadi teladan dalam hidup ini. Kalau kita baca nats pembimbing kita tadi, menarik. Manusia tidak mampu untuk menjadi teladan. Bapak hari ini dia baik, besok dia buruk. Gitu. Yang bisa hanyalah Tuhan. Makanya dikatakan dalam tema itu menarik, sebab aku telah memberikan suatu teladan. Gitu. Aku, Yesus, telah memberikan satu teladan. Sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang Yesus buat? Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya. Mengajar, membimbing, supaya orang hidup dalam damai dan menjadi teladan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadi kita belajar itu dari Tuhan. Ya. Dari Tuhan. Belajar untuk membangun diri ini dari Tuhan. Belajar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman itu dari Tuhan. Ya. Bukan dari manusia. Kan?
manusia itu kan cuma alat, dan saya bilang tadi kadang-kadang dia hari ini positif, besok dia negatif, hari ini berpikir baik, besok dia tidak baik. Ya. Mengapa? Karena manusia makhluk lemah, kan? Seperti rumput, minggu lalu kita bicara. Seperti bunga, ya, yang kelihatan hijau sebentar, kemudian layu lagi. Yang kelihatan bagus, gitu, di bunga, ya, dan tidak bertahan, sebentar lagi gugur. Ya. Tapi kita harus belajar dari firman Tuhan. Makanya dikatakan kepada Israel, naik ke gunung Tuhan, dan kemudian belajar di situ firman dari Tuhan. Naik ke situ dan dengar firman Allah, supaya itu menjadi tolok ukur bagi hidup beriman, bagi hidup damai, bagi hidup menjadi teladan. Ya. Nah, kalau konsentrasi kita hari ini adalah kita mau menyongsong Hari Ibu dan merayakan Hari Ibu itu, maka kita yakin betul bahwa mereka itu punya andil yang sangat luar biasa, mulai dari penciptaan sampai kelahiran Kristus dan sampai ke masa kini dalam pelayanan gereja Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau katakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hebat, ya, yang kuat, logikanya begini. Waktu Tuhan menciptakan Adam, kemudian dia mengambil rusuk dari Adam dan dia membentuk perempuan. Dia bilang ini tulang dari tulang dan daging dari daging. Itu satu kesatuan. Dan tidak boleh ada kalimat, oh Anda lemah. Gitu. Tidak boleh lagi, karena satu kesatuan. Tidak bisa saling menyalahkan seperti proses pertama, tidak lagi. Jadi kita orang-orang sudah ditebus oleh Tuhan Allah di dalam Kristus. Ya. Kemudian dia bilang ini penolong yang sepadan bagimu. Ya, penolong. Logikanya, kalau dia kasih penolong berarti laki-laki tidak kuat. 100% tidak kuat. Makanya dia bilang ini penolong. Ingat baik-baik, dia penolong. Gitu. Jadi kalau orang penolong itu orang lebih kuat. Bukan yang lemah. Makanya harus dihapus dari pikiran kita. Perempuan manusia lemah. Enggak. Dia penolong. Gitu. Dia menolong berarti dia lebih kuat. Dan saudara lihat dalam pengalaman-pengalaman kehidupan. Mereka bertahan untuk melakukan banyak tugas dan panggilan. Nah, bagi ibu-ibu yang berulang tahun, nanti yang merayakan Hari Ibu, beberapa catatan penting saja untuk kita. Di Minggu Advent ini kita sudah menyiapkan diri, kita sudah, bukan untuk rayakan Natal, bukan. Untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi ibu-ibu yang setia, yang kuat, yang hebat, kata apa yang dikatakan dalam kitab, dalam tata ibadah kita hari ini, ibu harus berjalan dalam terang Tuhan. Ya. Yesaya bilang, kalau orang sudah belajar firman Allah, dia sudah mendengar pengajaran Tuhan, nah dia harus berjalan di jalan itu. Jadi ibu-ibu harus berjalan dalam terang Tuhan. Jangan berjalan di dalam gelap. Ya, kalau jalan di dalam gelap nanti tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah berjalan di dalam terang Tuhan, ya ini terang Tuhan, ibu harus yang kedua menjadi teladan, menjadi contoh. Dan contoh itu belajar dari Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang mengasihi. Jadi yang kedua, ibu harus menjadi teladan. Yang ketiga, ibu harus memegang pengajaran dan firman Allah. Jadi seorang ibu itu bukan tugasnya untuk memasak di dapur saja, tidak. Ya, tugas ibu itu untuk mengajar, memegang firman Allah dan mengajarkannya juga kepada anak-anak.
Itulah sebabnya tadi dikatakan Marta dan Maria itu kan Marta dia tekun sekali dia. Mendengar pengajaran Yesus, mendengar firman, dan dia menjadi teladan dalam hidup. Di ibu-ibu harus memegang pengajaran dan firman Allah. Ya, supaya itu menjadi tolok ukur dalam beraktivitas. Di mana? Di rumah. Beraktivitas di masyarakat. Beraktivitas dalam gereja Tuhan. Gitu. Dan beraktivitas dalam masyarakat secara menyeluruh. Kalau orang memegang pengajaran Allah dan firman Allah, dia tidak sembarangan ngomong. Gitu. Pasti dia ngomong tentang firman Allah. Dia ngomong tentang kebaikan dalam hidup ini. Yang berikut, yang keempat, ibu harus menjadi pembawa kabar baik. Naik ke atas gunung, dibilang begitu kepada Israel, belajar dari Tuhan. Tuhan ajarkan sesuatu yang baik, kabar baik, bukan kabar buruk, bukan kabar hoax, bukan kabar yang tidak baik, tapi kabar baik. Mereka mendapatkan pengajaran dari Allah dan itu kabar baik yang harus dibawa setiap hari dalam hidup ini. Pembawa kabar baik. Ibu itu pembawa kabar baik. Dan yang kelima, ibu menjadi pembawa damai sejahtera. Ya, dibilang Sion pembawa damai. Bukan kotanya, manusia yang di dalam kota itu yang harus membawa damai dalam kehidupan ini. Jadi cukup 5 itu yang disampaikan kepada ibu supaya jadilah teladan dalam hidupmu dan lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada ibu-ibu, lakukan pekerjaan dalam keluarga, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, lakukan juga dalam masyarakat, lakukan dalam kebersamaan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu dan jadilah orang-orang yang menyampaikan kabar sukacita, yang menyampaikan damai, yang menyampaikan pengajaran, yang menyampaikan teladan dalam realiti hidup, dan yang paling penting, kita semua berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Pak Pendeta, maaf suaranya belum dibuka, Pak. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli.
kita ucapkan dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami berterima kasih atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena kami sudah melewati masa Advent. Kami sampai di minggu terakhir masa Advent hari ini. Dan sekaligus sebagai orang-orang percaya, kami punya satu kegiatan menghayati kembali peristiwa Hari Ibu yang kami rayakan. Hari ini jatuh pada tanggal 22 mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa apa yang Tuhan nyatakan bagi kami merupakan berkat bagi ibu-ibu supaya mereka tetap menjadi teladan dalam hidup, mereka berjalan dalam terang Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang setia untuk hidup dalam pengajaran dan firman Allah, mereka dapat melakukan tugas sebagai membawa kabar baik dan membawa damai sejahtera dalam hidup ini. Biarlah ibu-ibu mempraktikkan itu dalam keseharian hidupnya. Dan kami mendukung mereka dalam doa supaya mereka terus berkarya dalam kegiatan apapun di dunia ini. Tuhan memberkati ibu. Ibu adalah orang yang hidup sesuai dengan makna. Dan karena itu kami berdoa Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan keindahan bagi mereka. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Bahwa hari ini kami semua merayakan Hari Ibu, kami menghargai dengan sungguh pengabdian yang mereka lakukan setiap hari. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan menyayangi mereka, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam Tuhan setiap saat. Hidup dalam terang Tuhan atau berjalan dalam terang Tuhan adalah hidup dalam kerendahan hati, hidup bersama dengan Tuhan di dunia ini dan kelak di masa depan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah bersama-sama. Sama-sama dengan anak-anak, orang remaja, orang muda, orang tua, PKB, PKLU, PAPT, dan GP, PKP, semua mau mendukung apa yang dilakukan oleh ibu-ibu, baik dalam kehidupan keluarga, gereja Tuhan, dan di tengah masyarakat. Dan kami mohon agar kami semua dapat melaksanakan, mendukung ibu-ibu dengan baik. Bapak Sorgawi, para presbiter yang ikut melayani pada hari ini, para pelkat dan multimedia, pemandu lagu, organis, kanturia, kami mohon agar Tuhan memberkati kami semua, sehingga setiap saat kami boleh menghayati ibadah itu dalam suasana kebersamaan kami. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami ke depan, dalam rangka kami merayakan Natal Kristus,
Nanti pada tanggal 24, 25, 26, kegiatan-kegiatan Natal yang berkaitan dengan PA dan PT. Lalu kemudian kami masuk akhir tahun dan tahun baru. Tuhan kiranya menuntun kami, memberikan sukacita dan damai kepada kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Berkati orang-orang yang berulang tahun, kelahiran, perkawinan, yang dialami pada minggu-minggu ini, minggu-minggu lalu. Tuhan kiranya memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Mereka merasakan bahwa semua yang terjadi itu karena kami berjalan di dalam terang Tuhan, dan Tuhan menyertai, memelihara, melindungi, mengasihi kami. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi semua yang sakit di rumah sakit. Tuhan, hanya karena anugerah dan kasih-Mu, mereka tetap memiliki keyakinan yang tinggi bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, jamalah mereka. Buatlah mereka bersukacita. Berikanlah mereka kekuatan kesembuhan, sehingga mereka bisa merayakan Natal di tahun ini dan mengakhiri tahun ini, tahun berkat yang Tuhan anugerahkan, dan tahun baru nanti yang akan Tuhan berikan juga sebagai tahun berkat bagi kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kami semua yang bekerja, yang belajar dalam pendidikan, mulai dari TK sampai di universitas. Tuhan senantiasa melengkapi kami dengan firman. Pengajaran dari Tuhan akan menguatkan kami untuk kami berjalan dalam terang Tuhan dalam dunia pendidikan. Juga dalam pekerjaan keseharian kami lakukan di rumah, di masyarakat, di tempat pekerjaan, di kantor, di tempat usaha, sehingga semua akan memberikan sukacita dan damai. Kami jalani hidup ini karena anugerah dan kasih Tuhan saja. Lalu kami mau berdoa untuk kehidupan bergereja kami secara menyeluruh, baik di tengah jemaat, GPIB, gereja-gereja di lingkup Oikumenes, di lingkup PGI, gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di dunia ini. Tuhan memberkati kami karena Tuhan adalah kepala gereja. GPIB Tuhan berkati dalam tugas panggilan pelayanan untuk terus membawa kabar baik dan membawa damai sejahtera dalam dunia ini, sehingga kami menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ajar kami berjalan dalam terang Tuhan setiap saat. Bapa memberkati juga pemerintah kami. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa, melihat semua kepentingan dan menjauhkan sifat untuk mengutamakan golongan-golongan tertentu. Tuhan kiranya menolong mereka, mengasihi mereka, Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, lembaga tinggi negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tuhan, saat ini kami juga harus berhadapan dengan varian baru, Omicron, dan kami mohon agar Tuhan menjaga kami dari segala macam virus yang ada. Kami sadari bahwa sudah mulai ada di Indonesia, tetapi telah diatasi, dan kami mohon kami juga akan menjaga diri kami supaya kami tidak terjebak lagi dalam suasana yang demikian. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati, dan Tuhan lindungi kami. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami, dan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik yang telah memberikan pertambahan usia bagi ibu-ibu di seluruh dunia. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami yang merayakan Hari Ibu di Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan akan menuntun perjalanan kami memasuki masa raya Natal dengan baik, dan akhir tahun dan tahun baru. Secara khusus berkati panitia Natal supaya mereka bekerja, mereka melayani, mereka berbuat sesuatu dalam sikap kepedulian, sebab Yesus datang, dia peduli dengan manusia, dia peduli dengan kami, dia memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan berkati panitia pelaksana. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami semua yang sudah melayani di pagi ini, Tuhan berkati senantiasa.
Ini doa kami, bersyukur dalam Yesus, Tuhan Juru Selamat, yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang menyatakan demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nyanyian Gita Bakti 79 bait pertama sampai ketiga. Beri padanya. Memberikan persembahan dapat melalui transfer bank Mandiri, nomor rekening 102 00 0484 9540 dan alamat Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Siloam, ataupun pada melalui scan QR. Padanya
Jemaat Tuhan, marilah menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memberkati dan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kepada sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam kehidupan kami, kiranya persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita akan mendengarkan sekaligus melihat warta jemaat Minggu 19 Desember 2021 yang akan ditayangkan melalui video.
Demikian warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Lalu akan kita dengarkan sambutan Hari Ibu ke-93 oleh Ketua 1 Majelis Sinode serta sambutan dari PHMJ, yaitu Ketua 3 PHMJ GPIB Siloam. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-93. Tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-11. Subtema keulurkan tanganku untuk menolong sesama. Ulangan 15 ayat 11. Kekuatan ibu mengabdikan dirinya untuk menjadi tiang doa dan penolong bagi keluarga maupun bagi lingkungannya menjadi makna tersendiri di Hari Ibu. Saat keluarga menghadapi ancaman, ibu bijaksana akan bangkit dalam doa untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Ibu akan berjuang membangun mesbah keluarga sehingga hikmat Tuhan hadir dan memimpin keluarganya. Mencontoh Abigail dan Esther, dua tokoh perempuan dalam Alkitab yang dekat dengan Tuhan, sehingga dapat menyelamatkan keluarga, bahkan bangsanya. Lebih luas lagi, Hari Ibu dimaknai sebagai ungkapan syukur, penghargaan, dan penghormatan kepada kaum ibu atas berbagai perannya bagi keluarga. Dalam masa pandemi COVID-19, peran ibu sangat penting. Ini terbukti banyak kaum ibu yang ikut aktif dalam penanganan COVID di setiap lini kehidupan. Dengan merebaknya wabah COVID-19, menyebabkan banyak orang yang kehilangan mata pencarian. Oleh karena adanya pemutusan hubungan kerja, tutupnya tempat usaha, terbatasnya ruang gerak karena penerapan protokol kesehatan, dan lain-lain. Tetapi kaum ibu sebagai perempuan bijak dan berhikmat, berusaha melihat kesempatan dalam sebuah kesulitan. Ibu mampu memanfaatkan kesempatan untuk mengenal dan menggali potensi diri, guna memberi yang terbaik bagi keluarga, bahkan bagi banyak orang di sekitarnya. Masa raya Advent terus memampukan sekalipun virus corona telah mengubah tatanan hidup kita, termasuk perekonomian yang sangat terganggu. Kondisi ini membuat banyak orang membutuhkan uluran tangan. Maka mari kaum ibu GPIB dimanapun berada, bersediakah mengulurkan tanganmu untuk menolong sesama? Ulangan 15 ayat 11 mengatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Selamat Hari Ibu tahun 2021. Ibu, saya ingin Pak ini dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan ibadah kita pada hari ini, yaitu kita memasuki Minggu Advent keempat yang mempunyai tema tadi disampaikan oleh Pak Pendeta adalah pembawa teladan, dan juga mendatangkan damai sejahtera dalam rangka menyambut Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini di seluruh GPIB, terutama di GPIB Siloam, kita menyambut rayakan Hari Ibu yang ke-93 tahun. Nah, kalau kita melihat usia 93 tahun ini,
maka ibu-ibu sudah menjadi anggota PKLU semua. Tapi yang dimaksud dengan Hari Ibu ini berlaku universal. Mulai dari ibu-ibu muda sampai dengan ibu-ibu yang sudah PKLU. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema pembawa damai dan juga pembawa teladan, maka tadi kita sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini dan kita sudah mengetahui sejak awal ibadah bagaimana peranan seorang ibu. Dan saya ingin menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh khotbahnya Bapak Pendeta, bahwa ibu itu harus membawa damai sejahtera dan ibu juga harus membawa dan menjadi teladan. Ibu juga harus menjadi kabar baik, mendatangkan sukacita dalam terang Tuhan, dan juga ibu harus bijaksana dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak dan kepada keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki kehidupan masyarakat dan persekutuan gereja dan di tengah-tengah keluarga, begitu besar peranan seorang ibu atas keluarga, karena tadi dia adalah seorang pemimpin keluarga. Bahkan kalau kita boleh menyadari dan mengakui bahwa ibu itu adalah mempunyai peranan yang sangat utama. Saya teringat dulu pada saat salah satu menteri dalam kabinet Orde Baru, yaitu Ibu Min Sugandi, mengatakan dalam rapatnya di DPR, bagaimana peranan seorang wanita atau seorang ibu dikatakan seperti begini. Seorang ibu itu, dia adalah seorang pekerja keras. Dan dia mempunyai peranan dari sejak matahari terbit di ufuk timur sampai dengan terbenamnya mata keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu ingin digambarkan oleh Ibu Min Sugandi atau Ibu Menteri kita ini bahwa bagaimana peranan seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Dari pagi sampai dengan tidur, kalau anak-anak belum ada yang pulang atau suami belum pulang, pasti ibu belum bisa tidur. Dan ibu akan melihat pada saat semua anggota keluarganya sudah tidur, baru dia akan tenang dan dia baru akan bisa tidur dengan nyenyak sampai dengan besok kembali lagi secara rutinitas ibu ini melakukan kegiatan. Nah, Bapak Ibu, atas nama Majelis Jemaat dan juga pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, dan juga pegawai gereja, termasuk panitia Natal, perkenankan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Ibu yang ke-93 tahun, dan selamat melalui peranan yang ibu-ibu telah terima, yang berasal dari Tuhan. Ibu-ibu memasuki kehidupan dalam masyarakat, dalam persekutuan gereja, dan terutama di tengah-tengah keluarga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan lakukan firman-Nya yang telah kita dengar. Kita memuji Tuhan. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera.
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Pelayanannya. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Selamat Minggu Bapak Ibu. Hari Minggu. semuanya. Hari Minggu, Pak Pendeta semuanya. Ibu, kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera. Bapak Ibu semua, salam sejahtera dari kami presbiter bertugas. Terima kasih. Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu Bogor Sektinya. Terima kasih Pak. Selamat Berkati hari Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu Bapak Pendeta. Selamat hari Minggu, Ibu. Bapak David, Ibu Ros, sama Bapak Ibu yang hadir. Selamat Minggu. Selamat hari Minggu. Ya. Akan dipindahin kan? Ya. Sampai jumpa lagi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat hari, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak. Join. Yuk. Tel gitu. Ini masih direkam Pak Bram ya? Masih posisi direkam ini. Multimedia putuskan rekaman.